Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat susu bubuk untuk burung ciblek kesayangan kita. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Manfaat atau fungsi susu bubuk untuk ciblek antara lain, satu, untuk ciblek anakan bisa mempercepat pertumbuhan fisik maupun tubuhnya atau bodinya. Kedua, untuk secara umum susu bubuk ditambahkan dengan mencampurkan dengan fur bertujuan untuk menambah nutrisi dalam pakan tersebut. Biasanya ciblek akan lebih gacor dan lebih sehat tanpa harus menggunakan banyak-banyak EF cuma sedikit aja udah gacor. Karena walaupun burung kecil, ciblek termasuk burung yang rakus dengan serangga. Dengan penambahan susu bubuk ekstra fooding berupa jangkrik cukup satu saja per hari ataupun dua saja per hari. Ditambah kroto pun cukup 1 sendok per hari. Ketiga, fur yang dicampur dengan susu bubuk sebaiknya diganti secara rutin tiap sehari sekali maupun 2 hari sekali. Sekalipun takutnya susu mulai basi karena kena udara bebas dan berjamur atau mengendap atau lembab, dan akhirnya menimbulkan jamur yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi intinya pencampuran susu bubuk dengan fur itu harus diganti kurang lebih 1 hari bisa diganti, 2 hari bisa diganti, ataupun 3 hari sekali bisa diganti. Dan keempat, porsinya cukup 1 sendok teh dicampur dengan 1 cepuk fur halus ataupun fur yang dihaluskan ataupun fur racikan sendiri yang udah ada. Kelima, efek jika kelebihan susunya bisa mengakibatkan diare atau mencret atau bulu ambrol walaupun belum waktunya ambrol. Jadi takarannya harus disesuaikan. Jadi banyak manfaatnya susu bubuk itu, tapi juga banyak kekurangannya. Kalau kelebihan susu bubuk itu bisa mengakibatkan mencret, diare, dan bulu bisa menjadi ambrol ataupun rontok sebelum waktunya. Jadi harus disesuaikan. Dan keenam, efek kalau kekurangan rasanya tidak ada polling porsi ekstra foodingnya saja harus agak kuat, karena susu ini berfungsi hanya penambah saja. Jadi kasih susu bubuk itu yang tidak ada rasanya dan harus sesuai takaran. Menurut pengalaman ciblek mania, beberapa saat ciblek muda hutan lebih cepat bisa makan fur atau ngefur kalau ditambah susu bubuk ke dalam fur halus. Tentunya ditambah ekstra fooding dengan porsi yang diatur. Nah, sekarang bila saya jadi keterusan memakai fur halus dicampur dengan susu bubuk yang terjual di pasar-pasar, dan saya sarankan janganlah beli ciblek yang masih liar maupun ciblek yang tangkapan dari alam, karena bisa merusak popularitas habitat mereka, dan itu pun sulit untuk bunyi, sulit untuk jinak, dan untuk kedepannya tidak prospek. Jadi lebih baik dari lolohan, entah itu lolohan dari alam, entah itu lolohan dari peternak. Yang penting jangan diambil indukannya agar populasi tetap stabil dan untuk keseimbangan ekosistem di alam ini, dan terutama biar anak cucu kita besok bisa mendengarkan ciblek, kicauan ciblek di alam liar. Dengan demikian burung akan tetap lincah, langsing, aktif, dan punya mental bagus sehingga selalu siap dilombakan bila mengkonsumsi fur dicampur susu bubuk dengan rawatan sehari-hari yang maksimal, dengan rutinitas pengembunan, dengan rutinitas penjemuran, pemandian, dan lain-lain. Terutama untuk ekstra fooding juga perlu diimbangi.
perawatan yang berkesan asal-asalan tanpa didukung pakan berprotein tinggi akan membuat burung kurang aktif dan malas berkicau. Ciri-ciri yang kekurangan protein adalah sering mengembang bulunya serta gerakan menjadi lamban atau tidak lincah. Maka oleh sebab itu kita perlu menambah fur dicampur susu bubuk untuk keseimbangan protein dan vitamin si burung tersebut. Karena itu jangan abaikan asupan pakan yang bergizi untuk jiblek kita. Adapun bisa memberikan pakan fur khusus lebih terjamin ataupun merek-merek susu bubuk yang terjual di pasar-pasar, ada SGM, ada Denko, ada Cerelac, ada dan yang lainnya. Beberapa nutrisi yang diklaim telah ada di dalam produk ini diantara lain di dalam susu bubuk terdapat kandungan zat besi, kalsium, zinc, vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin B6, vitamin B9 atau asam folat, vitamin D, vitamin E, vitamin K dan juga biotin. Jumlah per 100 gram antara lain kandungan susu bubuk antara lain adalah kalori 42, jumlah lemak 1 gram, lemak jenuh 0,6 gram, lemak tak jenuh ganda 0 gram, lemak tak jenuh tunggal 0,3 gram, kolesterol 5 mg, natrium 44 mg, kalium 150 mg, jumlah karbohidrat 5 gram, serat pangan 0 gram, gula 5 gram, dan protein 3,4 gram. Dan beberapa vitamin antara lainnya adalah vitamin A 47, IU, vitamin C 0 mg, kalsium 125 mg, zat besi 0 mg, vitamin D 1 IU, vitamin B6 0 mg, vitamin B12 0,5 dan magnesium 11 mg. Itulah kandungan-kandungan yang terdapat dalam susu bubuk. Itu pun masing-masing merek berbeda-beda, itu pun kandungan protein dan vitaminnya berbeda-beda. Tergantung kita mau pilih merek-merek mana yang mau diracik ke fur untuk makanan ciblek kesayangan kita. Racikan khusus makanan atau pakan ciblek harian dan lomba agar rajin bunyi, gacor, rajin ngebrand, rajin keluar keterannya. Para pecinta burung ciblek tentunya sudah tidak asing dengan kegarangan sang burung ciblek saat sedang diadu dalam event lomba. Bisa meningkatkan kekuatan, bisa meningkatkan volume, bisa meningkatkan kelincahan, kengototan, bisa mengeluarkan brem yang rapat dan panjang-panjang, keteran yang rapat dan panjang, bisa mengeluarkan brem yang variasi dan lain-lain. Meskipun postur ciblek sangat kecil alias, namun burung ciblek mempunyai gaya bertarung yang tangguh dan mental yang kuat saat diadu dengan burung lawan. Memiliki burung kicauan jenis ciblek yang tangguh dan bermental ngotot tentu akan membuat kita menjadi bangga, karena burung ciblek kita mampu menguasai lawan-lawannya hingga menjadi pemenang dalam event lomba. Oleh karena itu didukung dengan makanan-makanan yang berprotein tinggi, bervitamin tinggi untuk menjadikan ciblek yang kita punyai atau pelihara menjadi burung yang bermental baja, bermental super ngotot dan ngebrem tentunya adalah faktor-faktor penunjang. Faktor tersebut dapat berasal dari jam terbang, maksudnya dari jam terbang kebiasaan burung tersebut ikut lomba, entah itu dalam lomba latber latihan bersama atau latber latihan prestasi ataupun di skala regional maupun skala nasional. Faktor bawaan lahir atau keturunan itu juga mempengaruhi ciblek tersebut. Selain penambahan fur maupun susu bubuk tersebut, faktor keturunan juga mempengaruhi mental maupun kualitas ciblek tersebut. Yang lain adalah juga faktor perawatan harian serta pakan ciblek yang bergizi. Perawatan burung menjadi salah satu faktor penting agar ciblek yang kita pelihara memiliki mental yang tangguh, mental yang baja, mental yang super, mental fighter, mental petarung, dan yang lain-lain. Dalam hal perawatan harian, hal yang menjadi pokok keberhasilan adalah bagaimana cara kita menyediakan makanan ciblek yang bernutrisi tinggi bagi sang burung tercinta, ya, agar ciblek senang, agar ciblek suka. Ibarat orang itu bangga dia punya majikan yang merawat mereka, memberi makanan yang enak-enak, memberi vitamin yang enak-enak, protein yang enak-enak. Jadi ciblek akan senang, ibaratnya dia akan menunjukkan kebahagiaannya tentang
semua ini dengan mengeluarkan tembakan-tembakan rapat, brand rapat, keterangan rapat untuk bonus hadiah untuk sang majikan atau sang boronya atau pemiliknya. Nah, bagi Anda yang belum tahu makanan ciblek yang bergizi, berikut ini kami akan memberikan informasi terkait pada ciblek, bahan-bahan pakan ciblek. 1. Bungkus fur, 2. Bungkus kroto kemasan atau tepung kroto, 3. 4 butir minyak ikan, 4. 1 saset susu denko bubuk, 5. Bungkus tepung jangkrik, ke-6. 2 butir telur bebek atau ambil kuningnya saja, ke-7. 1 bungkus serelak, rasa terserah atau ya kalau saya pakai rasa kacang hijau atau bisa diganti dengan sereal beras merah. Setelah bahan untuk membuat pakan ciblek harian terkumpul, maka Anda bisa meraciknya dengan mengikuti langkah-langkah yang saya terapkan harian di sini. Cara meracik pakan ciblek antara lain adalah: 1. Masukkan semua bahan yang sudah dipersiapkan ke dalam botol berukuran besar, kemudian aduk-aduk atau dikocok hingga merata. Kedua, keluarkanlah bahan yang sudah dicampur rata dan selanjutnya diulek atau di blender supaya halus. Ketiga, setelah itu masukkan kembali bahan yang sudah halus ke dalam botol, lalu dikocok kembali atau dicampur kembali sampai merata. Jika Anda menginginkan cara yang lebih praktis, maka Anda bisa mencampurkan bahan-bahan dengan menggunakan mixer atau blender. Keempat, simpan di tempat kering yang tidak terlalu panas. Kelima, selesai racikan pakan ciblek siap diberikan pada burung ciblek kesayangan Anda sebagai pengganti pakan fur biasa menjadi luar biasa dan menjadi pakan fur yang menuju ke arah lomba untuk prestasi-prestasi yang gemilang maupun prestasi-prestasi juara. Tambahkan pakan alami berupa jangkrik, kroto dan juga ulat hongkong maupun ulat kandang sesuai dengan porsi agar asupan gizi menjadi lengkap dengan cara di bawah ini. Jika Anda ingin mencoba racikan makanan ciblek harian atau lomba di bawah ini, maka Anda dapat menyiapkan bahan-bahan untuk membuat bahan-bahan tersebut antara lain bahan-bahan pakan ciblek. Untuk cara yang kedua, antara lain adalah 1 bungkus fur, kedua saset susu bubuk, ketiga 35 ular hongkong, keempat 1 ons kroto, kelima 25 ekor jangkrik. Jika bahan untuk membuat pakan ciblek harian yang kedua terkumpul semua, maka Anda dapat meraciknya dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Langkah-langkah meracik yang saya sebutkan di atas tadi antara lain adalah: 1. Haluskan ulat hongkong, jangkrik dan juga kroto dengan menggunakan blender. Jadi semuanya ketiga itu dihaluskan, antara lain hongkong, jangkrik, juga kroto dihaluskan pakai blender. Kedua, jemur hingga kering, kemudian tambahkan fur dan juga susu bubuk. Yang sudah di blender tadi dijemur sampai kering dan ditambahkan fur dan juga susu bubuk. Ketiga, aduk hingga merata dan pakan siap dihidangkan. Demikian itu ciri-ciri bahan-bahan pakan ciblek yang bisa diracik untuk keperluan makanan sehari-hari maupun untuk makanan pasca lomba, maupun mau disetting H-1 atau H-2 bisa dikasih seperti itu. Itulah makanan ciblek yang bisa Anda buat di rumah. Pakan ciblek tersebut bisa Anda gunakan untuk harian, bisa juga, dan untuk lomba juga bisa. Kita tahu bahwa makanan ciblek di alam liar yaitu jenis serangga seperti ulat dan kroto. Maka apa salahnya jika kita membuat racikan pakan sendiri agar burung kesayangan kita mau gacor, mau berprestasi, mau berjuara, mau ngebrand, mau keluar keterangannya, Anda dapat melihat dan membaca ataupun melihat ulasan-ulasan video saya sebelumnya maupun video ini. Semoga saja bermanfaat apa yang saya berikan, tip-tip dari saya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Dan jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini, aktifkan lonceng notifikasinya. Tak lupa salam brand tanpa rem, salam rahayu, salam jabat erat, salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, salam ciblek mania Nusantara dari Sabang sampai Merauke, salam Paset Beluran dari Sabang sampai Merauke, salam sukses selalu untuk Anda semua. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.